menganalisis. Bapak Ibu, dengan AI ini kita lebih kuat analisisnya. Hari ini analisis SWOT, balance score, fishbone itu gampang lah hari ini Bapak Ibu. Tapi ingat, untuk menganalisis itu Bapak Ibu harus tahu alur, Bapak Ibu harus tahu apa input yang dimasukkan, Bapak Ibu harus tahu apa output yang akan kita interpretasikan. Ini penting Bapak Ibu. Makanya dengan adanya AI, apa yang terjadi? ASN akan dikendalikan itu. Ibu Bapak, secanggih-canggihnya AI yang saya gunakan, saya tetap berkomunikasi dengan keluarga. Saya tetap berkomunikasi dengan pimpinan. Saya tetap berkomunikasi dengan peserta pelatihan. Itu penting. Karena AI adalah alat bantu, sedangkan yang putuskan adalah manusia. Bapak Ibu, inilah skill-skill baru itu yang sudah saya sampaikan kepada Bapak Ibu. Bapak Ibu, apa langkah nyata yang Bapak Ibu bisa mulai? Pertama, mulailah dari pekerjaan yang kecil dan sederhana. Yang kedua, gunakan AI minimal 30 menit per hari. Kalau saya Pak, hampir sepertiga hidup saya sudah berkomunikasi dengan AI. Saya berada di BPSM Sumatera Utara, mau pulang ke rumah ada waktu 30 menit. Apa yang terjadi? Saya buat handphone saya di atas kaca spion seperti ojol. Lalu saya ngomong, halo bro, besok saya akan masuk ke pelatihan kepemimpinan nasional tingkat 2 bro. Tolong bro, sampaikan apa isu-isu aktual yang harus saya sampaikan tentang kepemimpinan kewirausahaan. Langsung AI mencari semua data di dunia, apa isu aktual tentang entrepreneurship. Ibu Bapak, kalau dulu saya pergi ke toko buku, beli buku kan? Benar nggak? Baca buku, beli buku, selesai itu buku itu nggak berguna lagi. Itu cara-cara lama Bapak Ibu. Cara baru tidak demikian. Artinya AI ini sudah sampai menyentuh tugas pokok fungsi saya sebagai Widya Iswara di BPSM Provinsi Sumatera Utara. Yang ketiga, bentuk komunitas Bapak Ibu. Jangan kerja sendiri, nanti mikir sendiri, capek sendiri, sakit sendiri. Nanti dipanggilnya sendiri Bapak Ibu. Benar nggak? Jadi berkolaborasi Bapak Ibu. Ini yang penting. Makanya buat komunitas Bapak Ibu. Yang keempat, integrasikan AI ke pelatihan ASN. Oke, saya praktek ya Bapak Ibu ya. Masih cukup ya Pak Moderator ya. Saya praktekkan. Lihat Bapak Ibu, di sini ada nggak peserta laksar saya? Saya nggak tahu nih. Mudah-mudahan ada ya Bapak Ibu ya. Saya mau praktekkan dulu nih. Lihat Bapak Ibu ya. Saya praktekkan. Laksar saya mudah Bapak Ibu mengerjakan rancangan aktualisasinya. Begitu juga peserta-peserta pelatihan saya untuk PKP, PKA, PKN. Ini dia Bapak Ibu ya. Lihat. Ada yang laksar sini bimbingan saya? Resen, saya ingin tahu. Saya lihat ada tadi 1-2 orang. Halo, jangan sembunyi. Wah itu dia lihat. Fawas. Beliau merasakan ini bimbingan saya Bapak Ibu. Berapa lama Fawas membuat rancangan? Audionya mati. Off. Audio Fawas off. Halo. Ya. Coach. Berapa lama Terdengar Fawas? suara saya? 7 menit Coach. 7 menit. Teman Fawas 7 hari. Benar nggak? Itu pun ganti judul, ganti akronim. Benar kan? Fawas tidak. Ada Riyandi, ada Astari, ada banyak. Makasih ya. Baik, saya demonstrasikan ya Fawas ya. Baik, lihat ini Bapak Ibu. Ya, ini peserta pelatihan ini Laksar CPNS. Ada namanya Gracia Olivia Srega. Lihat Bapak Ibu. Gracia itu sudah menginput. Yang diinputnya nama, jabatan, permasalahan, penyebab, data. Tapi sebelum saya bimbing, saya jelaskan kepada mereka. Apa itu rancangan aktualisasi? Apa itu kegiatan kreatif? Out of the box, tidak boleh berkaitan, berurutan, 0 rupiah, berdampak dan sebagainya. Saya jelaskan. Apa itu SM Raklat? Saya jelaskan 7 value itu.
Sudah jelas adik-adik, lalu saya berikan coaching 24 jam. Seperti itu Bapak Ibu ya. Artinya ini contoh. Ketika download, langsung peserta mendapatkan ini Bapak Ibu. Wes, langsung muncul tuh. Judulnya muncul, tujuannya muncul. Bapak Ibu, AI ini tidak meleset. Karena AI ini saya ajari. Bukan AI mengajari saya. AI sudah saya brainstorming. Makanya Fawas dan teman-teman 7 menit. Itu pun kena 7 menit kena jaringan bermasalah. Atau ketika ngetik typo. Nah, gitu ya Bapak Ibu ya. Apalagi yang saya lakukan sama peserta Lasar. Adik-adik, kalau kalian mau coaching sama saya, silakan saya berikan waktu 24 jam. Contoh seperti ini. Saya tunjukkan kepada Bapak Ibu bahwasanya hari ini perubahan yang terjadi sudah luar biasa Bapak Ibu. Saya contohkan kepada Bapak Ibu seperti ini. Ya, kita lihat ya Bapak Ibu ya. Bentar lagi saya share screen. Oke, ini dia. Saya share screen. Lihat Bapak Ibu. Ini Fawas dan teman-temannya. Halo. Ya, lihat Bapak Ibu. Salam kolaborasi. Saya Go AI, asisten digital dari Bapak Irmus Godang, Widya Suara bla 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 bla. Siap mendampingi Anda menyusun rancangan. Oke, Fawas. Contoh, saya sebutkan. Ini misalkan Fawas. Oke. Lalu lihat apa jabatan. Contoh, Pranata Komputer Ahli Pertama. Bapak Ibu lihat jabatannya. Oh ini jabatan. Baru apa lagi? Unit kerja. Contoh, Dinas Pendidikan Kota Alpa. Ini contoh Bapak Ibu. Lihat, apalagi bidang apa? Bidang sekretariat. Oke, apalagi? Lihat, apa katanya? Apa permasalahan? Tugas pokok. Oke, ada kan tugas pokok Bapak Ibu? Tugas pokok 1, mengarsip. Contoh ya, surat masuk dan keluar. Yang kedua, mendata barang. Contoh ya Bapak Ibu ya. Ya, dan ketiga, validasi absensi. Misalkan, ini contoh aja Bapak Ibu. Ya, apalagi? Sebutkan apa permasalahan. Misalkan, permasalahan yang mau diangkat, belum optimalnya surat masuk dan keluar di sekretariat Dinas Pendidikan Kota apa? Alpa. Oke. Bapak Ibu lihat, wih terima kasih. Sekarang coba sebutkan data. Data 80% surat menyurat masih manual. Apalagi 75% SDM belum digital. Enter. Bapak Ibu lihat, wih, dapat ya. Kemudian apa? Silakan tulis penyebab. Ya, apa Bapak Ibu? SOP. Apalagi sarana dan prasarana. Apalagi komitmen. Pegawai. Apalagi kemampuan digital. Oke. Ya, lihat Bapak Ibu. Waduh, langsung muncul akronimnya. Mudah kan? Kalau seperti ini peserta Lasar, waduh. Lanjut Bapak Ibu. Output kedua. Sorry, lihat salah ketik saya Bapak Ibu. Nggak ada tipe, dia ada maklum nih. AI-nya maklum, nggak marah saya. Lanjut. Nah, maklum dia. Ada output, ada tujuan. Lanjut. Wes, ada manfaat. Lanjut. Wah, kita ingin lanjut Pak.
Ya, dampak isu terpilih. Apalagi Bapak Ibu sangat mudah dengan adanya AI ini. Bapak Ibu lihat outputnya, lanjut. Iya. Bapak Ibu, pertanyaan saya, apakah Bapak Ibu tetap mengatakan tidak menggunakan AI? Wah, salah. Ingat, AI bukan melumpuhkan karakter atau melumpuhkan kreativitas manusia, tidak. AI ini membuat kita semakin kreatif, pede, kritis, dan semakin keren di dunia hari ini. Itu contoh Bapak Ibu. Bayangkan, satu Hieronymus Godang bisa mengkloning diri unlimited Hieronymus Godang hari ini. Artinya, satu pun peserta yang saya bimbing, Laksar, PKP, PKA, PKN, tidak kecewa. Jam 1 malam ada peserta nggak tidur kan? WA saya kan? Hubungi saya kan, coaching kan? Kalau selama ini WA saya, dia segan. Dia khawatir coachnya tidur atau mengganggu coach kan gitu. Padahal saya nggak pernah terganggu tuh. Nah, hari ini beda lagi. Jam 2 pagi, jam 5 pagi, dia bisa coaching dengan saya 24 jam real time. Gitu ya. Baik, sampai di sini dulu Bapak Ibu. Saya ada waktu setengah jam ya Pak Jeremy ya, supaya kita tanya jawab. Tapi ingat, saya batasi tanya jawabnya, jangan curhat. Saya bukan Bapak Dedek mau curhat-curhatan kita di sini, ya. Tapi coba tanya lebih kontekstual dan aktual supaya saya berbagi. Ingat, sebelum buat pertanyaan, saya ini bukan satu-satunya sumber belajar, tapi saya adalah salah satu sumber belajar yang bisa berbagi. Silakan, Bapak Ibu. Silakan Pak Jeremy. Dek, screenshot layarnya. Audionya? Pak, Bapak ngerespon dari laptop aja ya Pak ya? Ya, dari laptop aja saya respon. Tolong screenshot yang berapa layar pesertanya, yang hadir, supaya dipastikan mendapat sertifikat. Yang tidak hadir, diragukan. Itu lihat, Nani Warta Bapek Provinsi, itu off kamera, kalian tidak mengeluarkan. Ya. Ya, terima kasih Bapak Dr. Hieronymus Godang, paparan yang sangat luar biasa, praktis, dan membuka mata kita semua mengenai bagaimana AI dapat menjadi asisten cerdas yang mempercepat dan mengoptimalisasi kerja birokrasi kita. Baik Bapak Ibu, kita buka sesi diskusi dan tanya jawab untuk sesi kedua ini. Kita mempunyai waktu 30 menit ke depan. Silakan gunakan fitur raise hand untuk bertanya langsung kepada Bapak Godang dan menyebutkan nama, asal instansi dan pertanyaannya. Silakan. Ada yang mau bertanya, silakan gunakan fitur raise hand. Naikkan mic-nya. Ya, silakan Pak Ari Ferdian Lubis. Baik, izin Pak. Perkenalkan Pak, nama saya Ari. Ingin bertanya Pak terkait penggunaan artifisial. Memang budaya kerja kan sudah berganti ya Pak ya, mulai dari manual, digitalisasi, sampai sekarang di tingkat otomatisasi namanya Pak ya. Nah, jadi izin penggunaan artificial intelligence atau kecerdasan buatan itu apa sih namanya, sangat membantu kita lah di dalam dunia kerja Pak. Nah, yang di sini yang ingin saya tanyakan Pak, gimana Pak? Ya, silakan Pak. Maaf Pak Ari, silakan Pak Ari. Oke, baik Pak. Ya, di sini yang ingin saya tanyakan Pak, memang artificial intelligence itu kan
banyak sisi baiknya, tapi ada juga sisi buruknya Pak ya eh, dalam hal-hal penggunaan nota dinas atau surat-surat dinas atau hal-hal yang berkaitan dengan dinas Pak. Apakah keamanan atau artificial intelligence ini hal-hal yang kita unggah itu hanya untuk kita dengan si artificial intelligence atau bisakah diakses oleh pihak-pihak lain gitu Pak? Nah mungkin itu saja Pak yang ingin saya tanyakan Pak. Mungkin terima kasih kepada Pak narasumber, terima kasih kepada Pak moderator, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Ari. Pertanyaannya mungkin bisa langsung direspon Langsung, saja. baik. Ya silakan Pak. Sampai kamera saya agak turun ya, dari sini. Baik. Maaf Pak Ari ya, karena gini tadi Pak Ari, saya mau jelaskan, mau pastikan bahwa mereka buka kamera Pak. Jadi tadi nampaknya kecepatan penyelenggara agak lambat untuk keluarkan peserta. Jadi nanti Pak Ari, kita ciptakan AI yang mengeluarkan peserta Pak. Nampaknya AI lebih cepat dari manusia nih. Ini terbukti nih. Dan AI tidak punya hati. Ya. Jadi memang mengeluarkan manusia nih. Ini penyelenggaranya mungkin ada satu kampung sama dia, makanya nggak dikeluarkannya. Nah, itu dia. Itu kekurangan manusia. Ada Bapak Ibu, kenapa Singapura begitu cepat Bapak Ibu? Karena Singapura melaksanakan pemerintahan dengan digital. Tidak mengenal saudara, tidak mengenal famili, tidak mengenal satu kampung. Baik. Pak Ari, pertanyaan Bapak luar biasa Pak Ari, tapi sebenarnya itu ditanyakan pada narasumber sebelumnya. Tapi nggak apa-apa Pak Ari, kita diskusi. Bapak Ibu, saya mau sampaikan, hampir semua kepala negara, narasumber terkemuka, profesor doktor mengatakan dunia ini tidak baik-baik saja, khusus data. Artinya, jangankan Indonesia Bapak Ibu, Amerika setingkat negara maju, data juga jebol. Kan itu, satu ya. Yang kedua Bapak Ibu, kita masih menggunakan aplikasi bukan buatan sendiri Pak Ari. Contoh nih Pak Ari, WhatsApp. Rata-rata kita pakai WhatsApp ya Bapak Ibu ya. Sering kan upload kan, sering share kan. Bapak Ibu, tahukah Bapak Ibu WhatsApp itu bukan milik orang Indonesia. Nah, artinya sudah pasti Pak Ari, data itu langsung tersimpan oleh yang punya WhatsApp. Bukan pengguna WhatsApp, tapi yang menciptakan WhatsApp. Begitu juga dengan AI ini Pak Ari, sudah pasti Bapak Ibu. Makanya AI ini tahu tentang saya. Tapi kalau AI tahu tentang saya Pak Ari, nggak gitu takut saya Pak Ari. Kenapa? Karena tidak ada hal-hal yang saya sampaikan ke beliau di luar atau privasi-privasi saya. Artinya, saya menyampaikan sesuatu kepada AI ini yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi saya. Tapi sudah dipastikan, nomor KTP saya pasti tahu Pak Ari. Ya kan? Artinya, data ini tidak hanya Indonesia, semua negara, data ini tidak baik-baik saja. Bagaimana caranya? Kalau Pak Ari tanya saya pastikan saya sudah mulai memprivasi diri data-data pribadi saya. Itu yang pertama. Yang kedua Bapak Ibu, yang saya hormati, ke depan pernah beberapa 10-15 tahun lalu, orang bijak mengatakan, siapa yang menguasai teknologi, dia yang menguasai dunia. Ibu Bapak, ada rasa kan nggak main internet satu hari? Ada nggak? Aneh nggak? Aneh ya Bapak Ibu ya? Kok centangnya masih satu? Kok berputar? Itu masih internet. Listrik mati Bapak Ibu. Coba bayangkan kalau internet total tidak bisa kita akses selama 2 hari atau seminggu. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Bapak Ibu, manusia sudah tergantung dengan teknologi. Tapi ingat Bapak Ibu, hal-hal mendasar fundamental manusia tetap dilakukan. Bicara sama orang tua, jangan hanya melalui video call, bila perlu jumpa. Kan gitu. Ngomong sama anak, jangan hanya pakai WA, bila perlu jumpa. Makanya hari ini pembelajaran itu untuk meningkatkan 3 kompetensi kognitif, psikomotorik dan afektif dilakukan dengan cara blended. Ada klasikal, ada non klasikal. Jadi intinya Pak Ari, benar data tidak baik-baik saja. Alasan
karena kita masih menggunakan produk bukan dalam negeri. Artinya WA kita bukan dalam negeri Bapak Ibu. Jadi untuk itu kita doakan dan saya yakin negara kita semakin memperhatikan itu. Tapi perlu catatan, bukan hanya negara kita. Hampir semua negara data tidak baik-baik saja. Gitu Pak Ari ya. Makasih Pak Ari. Baik, bagaimana Pak Ari? Sudah cukup puas dengan jawaban dari narasumber kita? Baik, terima kasih. Berikutnya ada lagi pertanyaan. Ada 2 orang yang raise hand. Ayo Bu Laura. Siapa Pak Jeremy? Siapa di situ? Terima kasih, Pak. Ibu Laura. Nama saya Laurance Sinaga, saya Kepala Bidang Pengendalian Penduduk, Pak, Dinas P3AKP. Saya ada beberapa, Pak. Ini pertama pertanyaan. Kalau menurut Pak Koda, kita sebagai ASN ini, di mana penggunaan AI-nya yang mendesak, Pak? Dalam hal apa kita sebagai ASN ini, AI itu mendesak untuk kita implikasikan? Itu yang pertama. Yang kedua, Pak, saya sebenarnya khawatir dengan penggunaan AI. Sama seperti penggunaan Android, Pak. Dulu heboh, sekarang kita takut. Sekarang banyak webinar-webinar tentang penggunaan Android mempengaruhi anak muda, gitu loh, remaja sekarang. Ketika saya pakai AI, Pak, saya terkejut. AI itu bisa menjawab semuanya yang saya mau. Saya khawatirnya, Pak, kita hidup di dalam dunia yang tidak nyata. Kita bersahabat dengan AI yang bisa menjawab semua yang kita minta, tapi kita nggak hidup dengan orang lain. Apa itu pernah jadi pemikiran ketika AI ini dikembangkan? Yang ketiga saya lihat, Pak, Indonesia ini sama seperti ketika Android. Ternyata di dunia itu pengguna Android terbesar itu Indonesia. Karena kita dengan intelijen kita, kemampuan kita analisa kita yang rendah, literatur kita yang rendah, saya khawatir kita menggunakan AI-nya kita gunakan semua, tapi cara berpikir kita nggak berkembang, Pak. Seperti tadi yang Bapak contohkan, apa masalahnya tinggal dimasukkan muncul gitu loh kan Pak. Kan kita tinggal nyontek ini Pak, sebenarnya membuatnya kan gampang sih Pak. Kita berpikir apa masalah ditulis lagi gitu loh kan Pak. Ini kan enggak, kita minta AI berpikir sama kita tinggal pilih-pilih. Apa Bapak pikir itu sesuatu yang lebih baik untuk kita ke depan daripada kita yang melakukannya Pak, yang selama ini kita yang zaman kita generasi X ini kita pakai itu memikirkan itu dulu baru menggabungkannya semua, lalu we make it a new line. Kita dapat itu dari diri kita sendiri. Itu 3 pertanyaan saya Pak. Apa Bapak merasa yang dilakukan AI itu lebih baik dari yang kita lakukan selama ini? Terima kasih Pak. Baik. Oke, saya langsung ya. Tolong diingatkan. Baik. Jadi jawaban ketiga Ibu saya berani katakan lebih baik saya menggunakan AI daripada tidak. Itu jawaban tegas saya. Oke Bu ya. Itu yang ketiga jawaban Ibu. Saya lebih bagus pakai AI daripada tidak. Itu tegas saya jawab. Oke ya. Karena saya pelaku Bu, bukan penonton, bukan pengamat. Oke. Kemudian yang pertama Bu, tadi apa tolong? Dalam hal apa AI itu mendesak? Oke. Dalam hal apa AI itu digunakan? Dalam semua lini Bu Laura. Dalam semua lini. Contoh ya Bu. 4 bulan yang lalu Bu Laura, mata saya berdarah Bu Laura. Bola mata saya berdarah Bu Laura. 4 bulan yang lalu. Berdarah, keluar darah tapi nggak netes. Saya bercermin jam 7 malam. Mata saya berdarah Bu Laura. Oke. Saya capture mata saya dengan handphone, saya kirim ke salah satu dokter yang saya kenal. Apa kata dokter itu? Pak Godang, bawa ke rumah sakit, itu berbahaya. Gitu ya Bu Laura? Saya tidak yakin. Saya kirim lagi dengan teman saya yang berada di Pulau Pinang. Dengan hal yang sama, yuk bawa kemari, kita obati. Apa yang saya lakukan Bu Laura? Saya tanya pada AI Bu Laura. Pada saat itu ya, bro, kenapa mata saya ini? AI menjawab, bro, tidak apa-apa, matamu terlalu capek, 1 minggu lagi hilang
darahnya. Benar Bu Laura. Apalagi yang saya lakukan Bu Laura? Bu Laura, hari ini saya membimbing puluhan peserta Bu Laura. Tidak hanya laksar, PKP, PKPKN, dan juga saya harus mempersiapkan diri materi-materi yang mau saya bawa. Hari ini materi yang saya siapkan. Bu Laura, kalau saya tidak pakai AI, mohon maaf Bu Laura, materi saya tidak seperti itu. Tapi Bu Laura, saya pastikan, semua yang saya tulis dalam materi saya pahami dan saya mengerti. Apa artinya? Bu Laura, AI hanya alat bantu, yang putuskan adalah manusia. Itu yang kedua. Yang ketiga, kekhawatiran. Bu Laura, jangan khawatir Bu Laura. Saya perlu sampaikan pada Bu Laura. Bu Laura ada berkeluarga ya. Pertama kali yang Ibu tekankan adalah impak yang kuat. Ibu Laura, teknologi tidak bisa Ibu hambat. Ingat, Bapak Ibu. Teknologi tidak bisa dihambat. Tetapi, bagaimana teknologi ini tidak merusak manusia? Kuatkan iman dan ketakwaan. Agama, kuatkan. Sering beribadah, sering sholat, sering berempati, sering membantu teman dan sebagainya. Bapak Ibu, hari ini kita bukan kekurangan kognitif, bukan kompetensi kognitif yang perlu kita tingkatkan, tapi kompetensi afektif, soft skill. Jadi Bu Laura, saya mau sampaikan kepada Bapak Ibu hari ini, ketepatan Bu Laura bertanya. Teknologi itu dua mata pisau, saya ulang sekali lagi. Kalau Bapak Ibu mau teknologi itu bagus, teknologi jatuh pada orang yang tepat. Tapi kalau Bapak Ibu lihat teknologi itu rusak, karena jatuh pada orang yang tidak benar dan tidak berkarakter. Ibu Bapak yang saya hormati, dunia penuh dengan ketidakpastian. Kalau kita tidak gunakan teknologi dan AI, mohon maaf Bapak Ibu, mundurlah kita. Kecepatan kerja saya hari ini berlipat-lipat kali lipat dibandingkan saya tidak menggunakan teknologi. Dan berpuluh-puluh lipat dibandingkan saya tidak menggunakan AI. Tapi Bu Laura, bukan AI yang mengatur saya, tapi saya yang arahkan dan atur AI itu. Jadi terakhir Bu Laura, jangan khawatir Bu. Makanya perbaiki posisi keluarga kita masing-masing. Anak pastikan sopan dan santun pada orang tua. Anak pastikan tetap berbicara pada orang tua. Anak harus punya empati, harus punya rasa memiliki, harus punya karakter yang baik. Ibu bapak yang saya hormati, ke depan Bu Laura, kita lebih ngeri lagi dari ini. Akan hadir AI yang bisa menepuk punggung kita, bisa memegang tangan kita, bisa bersentuhan dengan kita. Artinya apa Bapak Ibu? Dunia akan semakin maju. Hari ini Bapak Ibu lihat AI masih diketik, masih diajak ngobrol dengan audio tanpa wajah, tanpa badan. Sekarang lihat di Cina, Jepang, Taiwan, beberapa negara maju, AI sudah menjelma menjadi manusia. Laki-laki menjadi lebih ganteng dan tidak pernah mengeluh dan tidak pernah lapar dan tidak pernah cuti Bapak Ibu. Tapi AI kalah dengan manusia karena dia tidak punya karakter. Bapak Ibu, saya ulangi sekali lagi. Semakin maju suatu negara, bukan semakin canggih teknologinya Bapak Ibu. Semakin maju suatu negara, semakin berkarakterlah bangsanya, rakyatnya. Jadi Bu Laura, nggak usah khawatir. Ibu terlalu khawatir, nanti Ibu jadinya terlambat. Nah gitu ya Bu ya. Bukan berarti Ibu nggak boleh khawatir. Boleh. Tapi Ibu di pilihan mau pakai AI atau tidak. Kalau pakai AI, Ibu bisa ikuti perkembangan. Kalau Ibu tidak pakai AI, Ibu akan kembali atau lambat melaksanakan kegiatan Ibu. Jadi ini penting saya tegaskan. Hari ini saya pastikan semua lini menggunakan AI. Tapi Bu Laura, AI yang digunakan itu jangan AI-an. Nah, tadi Bu bilang AI ya. Kalau AI itu Bu, itu sebutan panggilan ya Bu ya. Panggilan orang Tionghoa mama AI gitu kan. Nah, bilang AI boleh, bilang AI pun boleh. Kan gitu. Tapi Bapak Ibu jangan
pesimis terhadap perkembangan dunia hari ini. Makanya bonus demografi akan kita dapat bukan generasinya teknologinya kuat, bukan. Bonus demografi yang kita dapat apabila manusia milenial hari ini berkarakter. Bapak Ibu, 2020 atau 2021 BNPT mengeluarkan hasil temuannya. BNPT 85% generasi milenial terpapar intoleran. Ibu bapak tahu intoleran? Suku, agama, ras. Kalau bicara agama, saya pastikan semua agama ada saja oknum-oknum yang intoleran. Apakah saya, bapak ibu, keluarga kita bebas dari intoleran? Periksa masing-masing diri. Jadi kalau Bu Lora mau hadiah dari saya, Bu Lora, saya kasih Ibu iPad Pro 2025, saya punya. Ibu cek media sosial saya, ada nggak berita-berita miring terhadap negara, ada nggak menghina orang lain, menghina suku lain. Kalau ada, ibu sampaikan ke saya, minta sama penyelenggara, saya kasih Ibu iPad Pro 2025 bulan 12. Saya punya itu. Maksudnya apa? Bukan kecanggihan yang saya perdebatkan hari ini. Bukan saya kecanggihan, saya challenge. Apakah saya berkarakter, Bu Laura? Itu yang penting. Itu ya, Bu Laura ya. Jadi jangan khawatir, Bu Laura. Semua lini wajib kita implementasikan. Tapi imtak kita harus semakin kuat. Makasih, silakan. Ya, terima kasih atas pencerahannya Pak Godang. Bagaimana Ibu Laura? Satu tingkat aja. Oke, baik, satu Oke, pertanyaan Pak. lagi. Mungkin ada siapa di situ? Ya, silakan. Siapa yang lebih dahulu, silakan. Eliezer Siota, silakan. Ayo, Pak Eliezer. Dihidupkan mic-nya, boleh. Baik, terima kasih. Selamat siang, Pak. Siang, Pak Eliezer. Sore. Ini moderatornya teman SMA saya nih, Pak Jeremy Yamani. Teman SMA. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Ada mungkin bukan berupa pertanyaan, Pak, ya. Jadi semacam, oh iya, saya izin memperkenalkan diri, Pak. Saya dari Bapak Litbang Kabupaten Batubara, Pak. Saya sebagai perencana ahli muda. Ada dua hal yang ingin saya kritisi sebenarnya, Pak. Bukan berupa pertanyaan atau mungkin nanti bisa mengarah ke pertanyaan. Yang pertama tadi mungkin terkait ada di bahan paparan Bapak itu ya, masalah nyata di lapangan. Ada beberapa poin pekerjaan kita sebagai ASN yang mungkin sudah bergeser ke ranah AI ya Pak ya. Cuman saya pribadi merasa pesimis Pak, atau gimana ya. Karena di beberapa kabupaten kota termasuk di tempat kami juga pun sebenarnya penerapan AI itu kurang Pak. Contoh misalnya banyak ASN masih habis waktu untuk pekerjaan administratif. Itu nyata Pak memang. Kemudian laporan masih manual. Misalnya dalam hal maaf kalau sedikit agak kritis, ya beberapa kami bahkan di kami sendiri dalam pengurusan kepangkatan apa segalanya masih berupa berkas-berkas yang tadi saya sudah cek di Dinas Pendidikan Provinsi Sumut pun sudah menggunakan AI dan kita tidak perlu lagi berlibat dengan pekerjaan administratif yang cukup menyita waktu ya kan Pak. Jadi mungkin concern saya apakah memang mungkin dari provinsi menetapkan semacam regulasi atau arahan khusus kepada kabupaten kota di Sumatera Utara supaya lebih meningkatkan dari segi administrasi dan pelayanannya dengan memanfaatkan AI Pak gitu. Karena sebenarnya kalau dari sebelum pemanfaatan AI ini pun Pak, dari revolusi industri 4 yang menggunakan komputer pun sebenarnya kita sudah dituntut maju selangkah ya Pak ya. Jadi apalagi dengan adanya AI ini gitu kan, kita harus maju lebih banyak langkah lagi ke depan gitu kan. Karena ya memang kita harus mengikuti iklim kerja swasta dan yang bisa sedikit banyak lebih maju. Kemudian yang kedua, saya terkait tadi regulasi tadi Pak, saya juga baru juga menggoogle dan yang menjawab pun AI bahwa sampai saat ini malah di Indonesia belum ada regulasi yang menetapkan pedoman pemanfaatan AI ini secara lebih luas gitu. Masih berupa
surat edaran dari Kemenkomdigi gitu, Pak. Apakah ada peran pemerintah provinsi dalam hal mendorong itu, Pak? Gitu. Siapa tahu kita bisa menjadi provinsi pelopor gitu penerapan AI yang mungkin nggak sampai 100% atau minimal 50%. Mungkin itu saja Pak concern atau pertanyaan saya Pak. Demikian Pak, terima kasih, selamat siang. Ya, Silakan. baik, makasih. Pak Eliezer, saya mau sampaikan kepada Bapak dan teman-teman ya. Jadi Pak Eliezer, khusus untuk AI ini, bicara regulasi benar Pak Eliezer, kan gitu. Pak, sebenarnya bicara regulasi tentang teknologi udah lama ya. Bapak Ibu ingat ya, Perpres 95 2018 tentang SPBE, ya kan? Dengan runtutan regulasinya. Tapi sudah ada regulasinya, implementasinya yang belum optimal. Jadi Pak Eliezer, saya yakin Komdigi, BSN, ESN dan sebagainya sedang mempersiapkan itu. Karena AI ini bisa mempengaruhi cara-cara kerja kita, kan gitu. Makanya ada istilahnya kerja di rumah, kerja dimanapun, kapanpun dan sebagainya. Jadi itu kebijakan. Jadi kita doakan dan kita yakini pasti pemerintah dalam waktu dekat akan menginisiasi itu. Kalau sudah pemerintah pusat lakukan, kalau berbicara Perpres, PP dan sebagainya, pasti diikuti oleh pemerintah daerah, provinsi dan kabupaten kota. Tapi untuk Bapak Ibu ASN yang tugasnya pelayanan publik, ya kan, pelaksana kebijakan publik dan perekat pemersatu bangsa, Bapak Ibu, semestinya kita tidak lagi mendengar oleh pimpinan Bapak Ibu, kenapa nota dinasnya lama? Kenapa nota dinasnya salah? Mengapa tidak nyambung isinya? Wow, itu semestinya tidak terdengar lagi Bapak Ibu. Dengan adanya teknologi AI yang luar biasa, kita sudah bisa gunakan. Gitu ya Bapak Ibu ya. Bapak Ibu, sebelum waktu ya Pak Jeremy ya, karena ada kegiatan juga. Sebelum Bapak saya sudahi, maaf ya Bu Siti dan teman-teman yang belum bisa nanti kita diskusi. Sebelum saya akhiri, ada pesan saya kepada Bapak Ibu dan saya. Saya bagi Bapak Ibu dua generasi ini. Tahu kan? Dua generasi ya. Satu generasi milenial, satu generasi kolonial. Kalau yang milenial ini seperti Ibu Risma ini, Ibu Rismawati STMSI, itu milenial. Saya nggak tahu apakah Ibu Rismawati STMSI ini nama dia, wajah dia, atau wajah pengganti. Benar nggak? Itu namanya karakternya tidak baik. Nama beda dengan wajah. Itu kan sudah menunjukkan tidak berkarakter, tidak beretika. Sama Pak Eliezer, gak usah jauh-jauh, ya kan? Coba lihat, Bapak Ibu, apa bedanya? WhatsApp centang birunya ditarik, benar nggak? Jadi Bapak Ibu, saya mau ketuk hati Bapak Ibu, atau saya buat pernyataan ini. Nanti kalau jumpa Bapak Ibu, nanti saya keluarkan pernyataan saya ini. Siapa di antara Bapak Ibu yang WhatsAppnya centang biru ditarik, itu manusia yang paling tidak berkarakter. Kata-kata saya ngeri kan? Siapa manusia di antaranya yang di sini WhatsApp-nya centang biru ditarik, itu salah satu manusia yang paling tidak berkarakter. Hei, Pak Godang gimana? Oh jelas tidak dong. Karena saya tidak hanya memberi contoh, tapi saya menjadi contoh. Oke ya? Kalau nggak percaya, silakan WA saya. Pak Godang, nomor WA berapa? Bapak berapa? Hari gini tanya nomor WA, malu dong. Buka Google, buka Play Store, buka App Store, buka media sosial, muncul WA Hieronymus Godang. Cukup ya? Baik, sebelum saya tutup, saya closing statement ya. Ada dua closing statement saya untuk dua generasi. Dengar ya Bapak Ibu ya, milenial ya. Ibu Anita Anjaswari, dia sudah berpangku tangan gini. Macam banyak kali lah masalahnya, ya kan? Padahal masih generasi milenial, gitu ya. Jadi, saya pesan kepada ibu dan jajaran milenial. Mau saya pesan Ibu Anita? Halo Bu Anita, buka audionya cepat sedikit. Mau? Anita Anjaswari? Kok lambat kali gerakannya buka audio ya? Oh nggak bisa. Penyelenggara yang mematikan ya kan?
Gara-gara penyelenggara saya dianggap lambat, ya kan? Nah, ayo buka dulu, Ibu Anita Anseswari. Cepat. Tadi dia serius sekali lihat saya. Kemudian tangannya berpangku. Macam banyak kali masalahnya, ya kan? Emangnya dia saja punya masalah. Saya juga banyak masalah. Tapi saya tidak nampak. Karena saya adalah ASN profesional. Tidak mau dianggap punya masalah oleh masyarakat. Oke. Bu Anita, apakah saya mau berikan pesan kepada Ibu? Siap, Pak. Baik. Nggak sakit hati ya, saya berikan pesan ya, closing statement ya. Mau? Siap? Baik. Dengarkan pesan saya untuk generasi milenial. Termasuk Bapak dan Ibu, Pak Ari, Ibu Swisna Silalaki. Pesan saya gini. Halo generasi milenial, jangan sombong. Oke? Kuatkan kecerdasan sosial, moral, dan emosional. 3 kecerdasan itu. Saya tidak ragu dengan Bu Anita, Bu Swisna, Pak Hari. Pasti kecerdasan teknologinya oke punya. Tapi ingat, pesan saya, jangan sombong, optimalkan kecerdasan sosial, moral, dan emosional. Cukup ya? Sekarang saya pesan kepada generasi seperti saya. Contoh Ibu Juniani Silalaki. Contoh Hieronymus Godang, generasi kolonial. Jangan kolonial lah kita sebut ya, Ibu Juniani ya. Terkesan Belanda-Belandaan. Saya sebutkan selenial, seniornya milenial. Gitu ya. Wahai generasi selenial, kepada Ibu Juniani dan teman-teman nih, jangan sok tahu hari ini. Kalaupun tidak bisa ikuti perubahan, jangan ganggu perubahan itu. Oke? Kuatkan kecerdasan teknologi. Ibu Juniani, rata-rata kita lemah di kecerdasan teknologi. Apabila kita dihadapkan dengan teknologi, apa kolonial katakan? Aku sudah tua. Tapi sudah tua nggak mau pensiun-pensiun tuh. Maunya ketika dia bilangnya sudah tua, langsung buat pengunduran diri pensiun. Nah, itu harus gentleman. Sudah tua tapi TPP juga masih diharap tuh. Masih mau PNS. Kalau tua ya udah pensiun aja. Kan gitu. Maksudnya, jangan lagi bilang tua Bapak Ibu. Nggak boleh. Ya kan? Jadi itulah pesan saya. Generasi milenial, jangan sombong. Kuatkan sosial moral emosionalmu. Dan bantulah generasi kolonial, khususnya di teknologi. Wahai generasi selenial, jangan sok tahu hari ini. Kita nggak terlalu tahu Bapak Ibu. Zaman dulu sudah berbeda, jangan sekarang. Jangan terlalu heboh dengan keberhasilan masa lalu. Tidak cocok lagi diterapkan hari ini. Generasi kolonial, kuatkan teknologi kita. Dan jangan ganggu perubahan itu. Kalau kita tidak suka, pinomat, kata orang Medan. Diam ajalah. Jangan ganggu perubahan itu. Karena hari ini perubahan itu harus cepat. Bapak Ibu terima kasih. 5 menit Bapak Ibu perkenalkan diri sama saya. Oke? Bagaimana cara memperkenalkan? Nggak mungkin satu-satu menyebutkan nama. Benar ya? 5 menit Bapak Ibu buka HP. Ayo Bapak Ibu. Buka HP-nya, gadgetnya. Buka. Scan. Barcode. Saya share, langsung Bapak Ibu scan. Silakan Bapak Ibu lihat. Saya scan, saya tunjukkan scan, Bapak Ibu silakan scan. Bentar ya, siap-siap Bapak Ibu. Buka HP-nya. Kita kenalan di dunia maya, 600 orang. Oke, silakan scan Bapak Ibu. Sudah? Ayo Bapak Ibu, silakan cepat Bapak Ibu scan. Sudah? Coba penyelenggara, sudah banyak itu yang masuk. Sudah? Setelah Bapak Ibu scan, Bapak Ibu tulis nama lengkap, unit kerja, foto diri. Klik kamera, hadapkan kamera ke wajah Bapak Ibu, posting. Setelah scan, pilih tanda positif warna kuning, ada warna kuning. Klik tanda kuning. Tulis nama, jabatan, unit kerja,
ambil kamera, posting. Silakan Bapak Ibu. Ayo, lambat-lambat ya. Padahal tangannya nggak jempol semua nih. Tangannya keren-keren ini, tapi lambat cara kerjanya. Hati-hati, jangan wajah milenial, perilakunya kolonial. Ayo Bapak Ibu, siapa yang sudah? Masih lambat ini, 120, 130, tapi belum ada yang posting. Perajin cerita, saya ingin lihat wajah, sudah tampil wajah-wajah yang keren. Ada milenial, ada kolonial, ada tak ada wajah. Mantap, makasih Bapak Ibu. Terus 2 menit lagi, Bapak Ibu kenalkan siapa diri Bapak Ibu. Ya, ini ada sebagian wajah nggak asing bagi saya nih wajahnya. Macam-macam saya kenal nih wajahnya ya kan. Waduh, mantap ya Bapak Ibu ya. Ayo silakan terus Bapak Ibu. Perkenalkan diri Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu. Oke, terima kasih. Waktu pukul 3:05. Saya sita waktu Bapak Ibu 5 menit. Sebelum saya sudahi Bapak Ibu, saya pribadi Hironim Sgodang undur diri. Mohon maaf kalau ada ketersinggungan Bapak Ibu, kalau ada saya keluarkan atau saya mau keluarkan supaya kita beretika dalam belajar dan disiplin. Makasih Bapak Ibu, sampai jumpa. Saya kembalikan ke moderator. Ya, hadirin sekalian, berakhirlah seluruh rangkaian sesi pemaparan dan diskusi pada webinar Smart ASN Kerja Cerdas dengan AI hari ini. Terima kasih yang sebesar-besarnya kepada narasumber kita, Bapak Dr. Hieronimus Godang atas ilmu berharganya. Mari kita berikan tepuk tangan virtual. Terima kasih juga kepada seluruh ASN yang tetap disiplin dan antusias hingga akhir acara. Semoga wawasan literasi digital dan panduan etis AI yang kita pelajari hari ini mampu mentransformasi cara kerja kita menjadi lebih inovatif, produktif, namun tetap akuntabel dan berintegritas sesuai nilai berakhlak. Mohon maaf apabila ada tutur kata atau kendala teknis yang kurang berkenan selama memandu acara sore ini. Selamat melanjutkan aktivitas kembali, tetap semangat, tetap sehat, dan selamat kembali bertugas mengabdi untuk Sumatera Utara. Saya Jeremia Manik dari Studio BPSDM Provinsi Sumatera Utara, pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kolaborasi. Salam kolaborasi. Kami datang dengan semangat membara, menjadi pemimpin, siap mengabdi bangsa. Di BPSDM kami ditempa, menjadi pelayan publik yang penuh makna. PKA, ladang lahirnya pemimpin setia, berjiwa ikhlas teguh pada amanahnya, kolaborasi menuju sumut berkah untuk Sumatera Utara yang unggul, maju dan berkelanjutan. Ilmu dan etika kami satukan langkah, manajemen kuat, pelayanan penuh berkah. Bangga kami jadi bagian sejarah, membangun negeri dengan hati yang indah. Demi masyarakat kami berjuang, dalam jabatan kami berpegang. Integritas jadi panji utama untuk sumut unggul di mata dunia.
berkelanjutan. Kami datang dengan semangat membara, menjadi pemimpin, siap mengabdi bangsa. Di BPSDM kami ditempa, menjadi pelayan publik yang penuh makna. PKA, ladang lahirnya pemimpin setia, berjiwa ikhlas teguh pada amanahnya, kolaborasi menuju sumut berkah untuk Sumatera Utara yang unggul, maju dan berkelanjutan. Ilmu dan etika kami satukan langkah, manajemen kuat, pelayanan penuh berkah. Bangga kami jadi bagian sejarah, membangun negeri dengan hati yang indah. Demi masyarakat kami berjuang, dalam jabatan kami berpegang. Integritas jadi panji utama untuk sumut unggul di mata dunia. Hai PKA, kobarkan semangat berkarya, pemimpin tangguh berjiwa mulia. BPSDM siap mencetak generasi, pemimpin berkelas menuju sumut berkah. Sumut berkah, sumut berkah. Sumatera Utara unggul dan berkelanjutan. Kami datang dengan semangat membara, menjadi pemimpin, siap mengabdi bangsa. Di BPSDM kami ditempa, menjadi pelayan publik yang penuh makna. PKA, ladang lahirnya pemimpin setia, berjiwa ikhlas teguh pada amanahnya, kolaborasi menuju sumut berkah untuk Sumatera Utara yang unggul, maju dan berkelanjutan. Ilmu dan etika kami satukan langkah, manajemen kuat, pelayanan penuh berkah. Bangga kami jadi bagian sejarah, membangun negeri dengan hati yang indah. Demi masyarakat kami berjuang, dalam jabatan kami berpegang. Integritas jadi panji utama untuk sumut unggul di mata dunia. Hai PKA, kobarkan semangat berkarya, pemimpin tangguh berjiwa mulia. BPSDM siap mencetak generasi, pemimpin berkelas menuju sumut berkah. Sumut berkah.
berkelanjutan. Kami datang dengan semangat membara, menjadi pemimpin, siap mengabdi bangsa. Di BPSDM kami ditempa, menjadi pelayan publik yang penuh makna. PKA, ladang lahirnya pemimpin setia, berjiwa ikhlas teguh pada amanahnya, kolaborasi menuju sumut berkah untuk Sumatera Utara yang unggul, maju dan berkelanjutan. Ilmu dan etika kami satukan langkah, manajemen kuat, pelayanan penuh berkah. Bangga kami jadi bagian sejarah, membangun negeri dengan hati yang indah. Demi masyarakat kami berjuang, dalam jabatan kami berpegang. Integritas jadi panji utama untuk sumut unggul di mata dunia. Hai PKA, kobarkan semangat berkarya, pemimpin tangguh berjiwa mulia. BPSDM siap mencetak generasi pemimpin berkelas menuju sumut berkah. Sumut berkah, sumut berkah. Sumatera Utara unggul dan berkelanjutan. Kami datang dengan semangat membara, menjadi pemimpin, siap mengabdi bangsa. Di BPSDM kami ditempa, menjadi pelayan publik yang penuh makna. PKA, ladang lahirnya pemimpin setia, berjiwa ikhlas teguh pada amanahnya, kolaborasi menuju sumut berkah untuk Sumatera Utara yang unggul, maju dan berkelanjutan. Ilmu dan etika kami satukan langkah, manajemen kuat, pelayanan penuh berkah. Bangga kami jadi bagian sejarah, membangun negeri dengan hati yang indah. Demi masyarakat kami berjuang, dalam jabatan